Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum dinamika populasi ikan untuk pertemuan kedua. Jadi saya hari ini akan menjelaskan mengenai logaritma, log, dan logaritma natural. Nah, kalau logaritma natural di SMA sering kita kenal sebagai ln. Sama aja ya antara ln dan ln, tapi Prof. Meno sering menyebutnya saat kuliah sebagai ln. Nah, oke. Baik. Apa itu logaritma? Logaritma itu adalah operasi hasil kebalikan dari sebuah perpangkatan. Nah, rumus dasar logaritma itu digunakan untuk mempermudah kita menyelesaikan masalah terkait logaritma. Oke, nah di sini contohnya ada perpangkatan A pangkat C sama dengan B. Nah, maka untuk menghitung nilai C, kita dapat menggunakan logaritma seperti bawah ini. Jadi mencari nilai C-nya itu tinggal log A, B. Gitu ya. Nah, kalau di textbook itu ada yang menuliskan sebagai log A, tapi yang sering kita pakai itu adalah A log ini ya. Jadi A-nya itu sebagai pangkat di depan. Nah, ini menunjukkan bahwa logaritmanya basisnya berapa ya. Nah, ini di bawahnya di keterangan A itu adalah sebagai basis bilangan pokok logaritma. Nah, kemudian B itu sebagai numerus, itu bilangan yang dicari logaritmanya. Nah, kemudian C itu adalah hasil operasi. Ya teman-teman ya, jadi ada A, B, C, di mana A itu adalah basis, bisa di atas, di awal ya, di awal sebelum log, atau di bawah belakang. Nah, kalau di SMA, waktu saya dulu lebih sering memakai yang seperti ini, A log B. Gitu ya. A itu adalah basis, log, kemudian B-nya adalah numerus, yang kita cari nilai lognya. C-nya itu adalah hasilnya. Gitu. Nah, kemudian untuk operasi logaritma itu, A-nya itu harus bernilai positif di atas 0. Ya. Nah, kemudian pada umumnya bilangan logaritma digunakan untuk menjabarkan perpangkatan 10 atau order 10. Nah, di sini oleh karena itu apabila operasi logaritma memiliki nilai basis 10, itu tidak perlu ditulis ya nilai basisnya. Misalkan kalau ada 10 log 100. Nah, ini 10-nya bisa kita hilangkan menjadi log 100. Itu ya. Nah, kemudian sifat-sifat logaritma itu apa saja ya? Nah, yang pertama adalah sifat dasarnya. Kalau ada A log A, itu sama dengan 1. Nah, ini sama dengan A pangkat 1 ya. Nah, karena A sama A, maka pangkatnya akan merupakan hasilnya. Ya. Nah, terus kemudian ini ada A log 1. Nah, semua angka yang dilogkan dari angka 1 itu hasilnya adalah 0. Nah, itu sifat dasarnya. Nah, kemudian logaritma koefisien. Misalkan ada koefisien. Nah, A pangkat X log B pangkat Y. Nah, sama dengan Y per X dikalikan A log B. Nah, atau misalkan ya ada A log B pangkat Y. Nah, ini pangkatnya bisa ke depan nanti. Menjadi Y. Nah, A log B. Nah, bisa seperti ini. Nah, kemudian di sini kalau pangkatnya sama nih, sama X, maka X per X ini adalah 1. Itu ya, tinggal A log B-nya. Nah, kemudian di sini A pangkat X log BX. Nah, ini ya, satunya hilang menjadi itu. Nah, kemudian sekarang kalau logaritma banding terbalik. Nah, kalau ada A log B, kita buat terbaliknya menjadi 1, tapi dibalik ya, di B log A, nggak A log B lagi. Nah, untuk yang ini nomor 4, sifat pangkatan logaritma. Kalau A pangkat A log B, nah itu sama dengan B saja. Kemudian sifat penjumlahan. Kalau ada A log X ditambah A log Y, nah ini X dan Y-nya itu bisa dikalikan. Ya. Kalau kemudian A log X dikurang A log Y, ini merupakan pembagian antara X dengan Y. Ya teman-teman. Nah kemudian sifatnya yang keenam, di sini kalau ada perkalian log logaritma, nah tapi kita lihat numerusnya untuk yang pertama sama dengan basis yang
kedua. Nah, sehingga kita bisa hilangkan menjadi A log B. Ya, sifatnya. Nah, kemudian X log B dibagi X log A. Nah, karena ini pembagian bukan perkalian, nah, di sini dengan basis yang sama, maka bisa kita tulis menjadi A log B. Nah, kemudian sekarang sifat numerusnya yang terbalik, gitu ya. Nah, numerus yang terbalik, di sini ada A log X per Y. Nah, kita bisa tukar menjadi Y per X, tapi di sini diberi minus. Ya. Nah, kemudian di sini logaritma natural. Nah, logaritma natural itu adalah logaritma yang berbasis E. Nah, E itu adalah epsilon. Nah, epsilon itu adalah angkanya 2,718 dan seterusnya. Nah, kemudian logaritma natural itu terdefinisikan untuk semua bilangan real positif. Jadi syaratnya harus positif ya. Nah, dapat juga didefinisikan untuk bilangan kompleks yang bukan nol. Bilangan bukan nol. Jadi nanti hasil ulangan itu selalu. Nah, kemudian sifat-sifat dari logaritma natural. Nah, di mana logaritma natural itu memiliki keterbalikan dengan epsilon. Nah, kalau ini kan ln, kan? Nah, ini E pangkat ln A. Nah, itu sama dengan A. Sesuatu yang dipangkat E yang dipangkatkan ln, dia akan menjadi ininya saja. Nah, ini sama dengan fungsi di log, ya kan? Kalau di ln, di ln, nah ini A kali B, ini sama dengan ln A plus ln B. Ya. Nah, ini juga ln A per B. Maka ln A dikurang ln B. Kemudian yang ketiga, ln pangkat A. Nah, ini A-nya N-nya pangkatnya akan ke depan. Ya. Nah, ln pangkat N ini karena ln E itu sama dengan 1. Nah, tadi kan kita tahu ya, dasar dari ln itu adalah dari epsilon. Oke. Kemudian logaritma natural sebagai inverse fungsi eksponensial natural, di mana E pangkat log E pangkat ln X, nah itu sama dengan X ya. Tadi pokoknya E kalau dipangkatkan dengan ln-nya, dia tinggal nilai. Begitu juga kalau ln dari epsilon pangkat X, maka hasilnya juga X. Nah, ini positif, bilangan B. Itu. Nah, di sini yang selanjutnya adalah turunan pada logaritma dan logaritma natural. Nah, teman-teman di pertemuan 1 sudah mendapatkan materi mengenai turunan pada aljabar ya. Nah, di sini untuk pada logaritma dan logaritma natural, di mana kalau ada Y sama dengan A log X ya, dari logaritma. Nah, ini turunannya 1 per X ln A. Jadi kalau yang dicatatkan itu 1 per X log A itu salah ya, diganti aja. Ini juga nanti diganti. Nah, kalau ini A log, ini ada suatu fungsi dalamnya. Nah, untuk turunannya, yang kalau di atas kan nggak ada fungsinya, tinggal fungsinya 1. Karena ada fungsinya di sini, fungsinya harus diturunkan terlebih dahulu. Nah, ditulis lagi fungsinya, kemudian ln di sini ln A-nya basisnya ya. Nah, kemudian untuk turunan dari ln X, nah berarti seper X. Nah, kalau turunan dari ln dari dx, nah berarti harus kita turunkan dulu, baru ditulis persamaannya lagi di bawah. Yang terakhir, untuk epsilon X diturunkan tetap epsilon X. Ya. Nah, kemudian kalau integral pada logaritma dan logaritma natural, nah ini kemarin sudah seperti X itu kalau kita integralkan menjadi log X, jangan lupa ditambah dengan tambah. Nah, ini sifatnya seperti turunan. Untuk epsilon pangkat X itu diintegralkan tetap epsilon. Nah, kemudian ln X kalau kita integralkan menjadi X ln X dikurang X. Kemudian yang terakhir kalau ada A log X dx ya, A log X diintegralkan menjadi X A log X dikurang X per ln A. Ya, ini harus dilihat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini kita akan latihan soal.